Salam, salam, salam. Jumpa lagi bersama kami di Katekese Remaja bersama Pastor Terry Pondok Ban PR. Bersama juga Aca dan Jessica. Oke. Nah, teman-teman, ini merupakan katekese yang paling istimewa. Mengapa? Karena tidak lama lagi Pastor Terry akan pindah ke paroki yang baru di Palu. Pastor, siap pindah? Semper Paratusum, artinya saya senantiasa siap sedia. Siap melupakan kenangan lama? Siap juga menerima pengalaman baru. Yeay. Pastor, ada pertanyaan. Yaitu, Boleh Pastor ceritakan tentang masa lalu Pastor? Mungkin ada seseorang yang spesial yang mungkin menghalangi Pastor untuk pelayanan, tapi Pastor boleh semangat, boleh lolos dari ujian itu sampai Pastor sekarang boleh jadi Pastor. terima kasih. Saya harus berpikir kembali ke masa kecil, masa remaja, dan juga selama menjadi imam. Sesudah tamat SD, umur 12 tahun, saya masuk seminari menengah Kakaskasa. Di sana perhatian lebih banyak pada belajar, mempersiapkan diri sebagai calon pastor. Saya begitu aktif, rajin, menyukai semua pelajaran, hidup di seminari, sehingga saya merasa tidak ada halangan. Ya, entah dari teman-teman di asrama, entah dari guru-guru, entah juga sebagai anak remaja dari teman-teman wanita. Karena kami berada di dalam asrama, jadi kemungkinan bertemu dengan anak-anak wanita juga waktu itu tidak ada. Terus di seminari Pineleng, ya, mulai berhubungan, berkontak dengan anak-anak, remaja, wanita, khususnya waktu mengajar, praktek di sekolah-sekolah. Tapi karena perjumpaannya hanya sementara dan dekat, maaf, saya tidak merasa tersentuh pada seseorang, saya tidak merasa tertarik, ya, sehingga saya merasa juga tidak ada yang menghambat. Sesudah menjadi imam, ya, hambatan, tantangan bukan hanya dari umat, tapi juga dari pekerjaan itu sendiri. Dari bagaimana saya setia menghayati panggilan saya. Sudah secara umum saya katakan, tantangan itu ada, tetapi dengan bantuan Tuhan, dan juga karena kita sudah memilih mau menjadi imam, maka kita kembali setia. Kita kembali setia pada apa yang sudah menjadi keputusan. Apalagi keputusan itu saya yang pilih. Jadi saya harus menyukainya, mencintainya, merawatnya, dan menjaga. Dengan demikian, apapun tantangan kesulitan yang bertubi-tubi menghalangi saya berusaha tetap setia pada apa yang saya sudah pilih, dan saya percaya juga Tuhan anugerahkan kepadaku. Kalau begitu, tidak bisa kayak bertanya Pastor. Iya. Pastor kan juga pernah SMP atau SMA. Sika mau tanya, Pastor itu ada enggak sahabat dekat yang memang kayak dekat sekali dengan Pastor, rupanya Sika aja? Tadi saya sudah bilang bahwa saya tinggal selama SMP dan SMA di seminari, di asrama. Jadi relasi, hubungan, kontak dengan anak-anak sebaya hampir tidak ada. Paling-paling kalau liburan atau acara-acara drama di kampung ini, di kampung itu, ya tentu saja wanita itu indah, wanita itu menarik, wanita itu bisa menjadi sahabat yang lembut. Apalagi kami semua di asrama laki-laki semua. Tetapi seperti saya bilang tadi, karena saya sudah berani memilih, maka saya juga mencari kekuatan penghiburan dari apa yang saya pilih. Dari belajar saya happy, dari disiplin saya happy, dari latihan-latihan di seminari saya happy, sehingga maaf, tidak terlalu penting, tidak terlalu tergantunglah saya pada seorang sahabat khusus.
Pastor, pertanyaan ketiga. Pastor, ada kekecewaan besar dalam tantangan pastor untuk menempuh sampai ke titik ini? Tantangan paling besar mungkin waktu di seminari menengah, ya. Saya itu suka puisi, saya itu suka drama, saya itu suka public speaking. Dan waktu di seminari banyak puisi saya, drama-drama yang saya gubah, atau lagu-lagu yang saya karang, banyak isinya lebih berupa kritik, protes, harapan atau impian. Dan itu sering bertentangan dengan staff. Staff ingin calon imam yang taat, yang rajin, yang suci, sementara saya bermimpi tentang kebebasan, bermimpi tentang kemajuan, bermimpi tentang kemerdekaan. Nah, itu puisi saya, drama-drama saya lain kali bersifat revolusioner, bersifat pembaharuan, bersifat mimpi-mimpi yang muluk-muluk, sehingga ketika saya selesai di seminar menengah, saya dikatakan tidak pantas untuk menjadi imam. Dan saya tidak boleh lanjutkan ke seminari tinggi. Sebagai anak SMA yang lulus, saya krisis waktu itu. Sangat sedih karena cita-cita saya seolah-olah hilang. Tapi waktu itu Uskup Moors bilang, kalau kau memang mau, peliharalah cita-citamu. Sehingga saya bisa lanjut ke seminari Pineleng. Di Pineleng rupanya saya yang dulu ini, ya kurang berubah. Saya tetap kritis, saya tetap banyak mengusulkan pembaharuan-pembaharuan, saya banyak berseberangan pikiran dengan staf pembimbing. Sehingga ketika saya sudah selesai pendidikan, saya belum bisa ditabiskan diakon. Bahkan adik kelas saya sudah ditabiskan imam. Saya masih tergantung. Mengapa? Karena saya ini kritis, saya ini pemberontak, saya ini suka melawan, sehingga pastor-pastor khawatir kalau saya jadi imam, saya bisa jadi revolusioner, saya bisa jadi pemberontak di dalam gereja. Itu yang saya alami cukup berat, tapi syukur pada Allah akhirnya saya boleh ditabiskan. Oke Pastor, waktu Pastor jadi imam itu, Pastor ada enggak sedikit rasa penyesalan dalam hati Pastor? Karena saya sendiri yang memilih menjadi pastor, maka saya harus selalu suka. So, kalau saya menyesali, kalau saya merasa kecewa dengan pilihan saya, wah buyar semuanya. Saya bisa lari, saya bisa meninggalkan tugas. Tapi dengan berusaha setia pada apa yang saya pilih, saya menemukan kekuatan dan pengharapan dari situ. Ada memang pengalaman-pengalaman di mana merasa kecewa, merasa berat. Tahun 89 saya dikirim studi di Roma. Tahun 90 tiba-tiba saya dapat berita ibu saya meninggal. Saya tidak tahu dia meninggal di mana, saya tidak tahu karena dia sakit apa, saya juga tidak tahu kapan dimakamkan karena hubungan waktu itu tahun 90 masih sangat sulit, tidak seperti sekarang ada HP. Waktu itu saya merasa sedih dan saya juga bertanya pada Tuhan, Tuhan, sudah begitu banyak orang yang saya kuburkan dengan hormat, dengan baik, dengan cinta. Mengapa ibu saya sendiri meninggal, saya tidak bisa hadir? Saya mengalami cukup banyak krisis, sedih, dan seolah-olah marah pada Tuhan. Tapi saya coba pendam, bawa dalam doa. Belum 6 bulan, dapat berita lagi. Saya masih di Roma. Papamu meninggal. Aduh, saya rasa ini tikamannya double, ganda. Saya lebih kecewa, lebih sedih. Tuhan, lagi-lagi. Ya. Pertanyaan pertama belum dijawab, kau sudah memberi lagi nih pukulan kedua. Mengapa saya tidak bisa hadir, menguburkan, memakamkan orang tua saya? Di tengah krisis itu saya berlari dalam doa dan saya mendapat jawaban.
engkau menjadi imam bukan untuk keluarga. Engkau menjadi imam untuk gereja. Saya sadar bahwa saya harus mengikhlaskan keluarga, orang tua, dan juga saya harus siap menerima konsekuensi berpisah dengan mereka dimanapun, kapanpun, atas cara apapun juga. Dan pada waktu itu saya merasakan setiap kali saya melayani orang tua, setiap kali saya membawa komuni, ya, Aca dan Jessica lihat ya bagaimana pastor melayani orang sakit, orang tua. Saya melayani sebaik mungkin seolah-olah mereka ibu bapak saya. Saya melayani mereka sungguh-sungguh dengan penuh cinta. Begitu juga kalau ada misa, pemakaman orang mati, orang tua-tua apalagi, saya akan buat dengan sungguh-sungguh karena saya ingat saya menjadi imam bukan untuk keluargaku, tapi untuk siapa saja, khususnya yang lebih malang, lebih susah, lebih